Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Hai semuanya, datang kembali ke channel Mbak R. Dan kali ini kita akan lihat momen ketika Pak Jokowi ini pasang badan ya untuk Bapak Prabowo Subianto, presiden kita yang sedang berjuang saat ini gitu ya. Tapi ternyata di situasi sekarang yang memang lagi kurang stabil gitu ya situasi dunia saat ini, malah justru ada orang-orang dalam negeri kita sendiri nih yang ingin Indonesia itu seolah-olah jadi gaduh dan semua orang ini jadi ketakutan gitu guys. Karena kesannya tuh ingin nakut-nakutin. Jadi ada beberapa oknum ya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kedepannya Agustus kalau nggak salah ya Indonesia ini bakal chaos katanya. Ini kan seolah nakut-nakutin warga gitu ya. Kemudian ada lagi yang bilang, ibu-ibu nih, dia bilang katanya Indonesia keuangan ini ke depan akan acak-adut lah, dia bilang gitu. Tapi langsung di counter sama Pak Purbaya, ya itu kan kalau misalnya Anda menterinya, sekarang kan menterinya Purbaya bos gitu. Terus ada juga gitu ya pihak yang mengatakan ingin menurunkan Pak Prabowo. Ini dulu yang ingin digulingkan Mas Gibran, sekarang Pak Prabowo. Orang-orang ini sebenarnya ingin apa sih kalau enggak Indonesia jadi hancur gitu kan guys. Padahal kita sebagai warga ingin Indonesia ini tetap solid dan bertahan di tengah situasi yang seperti ini. Makanya Pak Jokowi kan gemes banget sama orang-orang ini. Makanya Pak Jokowi bikin statement yang seolah ingin pasang badan untuk Pak Prabowo. Dia bilang, jangan nakut-nakutin lah. Kita itu kan sebagai pemerintah harusnya bisa mengayomi dan memberikan rasa tenang terhadap masyarakat gitu ya. Tapi oknum-oknum ini seolah nggak suka. Sebenarnya tujuan mereka apa? Coba kalian nilai sendiri. Dan kita akan lihat bagaimana Pak Jokowi memberikan statement pasang badannya untuk Pak Prabowo. Dan kita lihat juga pernyataan-pernyataan yang seolah ingin menakut-nakuti masyarakat ya. Dan ada 3 oknum lah, nanti kita lihat dan kita dengarkan juga komentar dari netizen. Berikut videonya. Ini dia. 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut jangan. Karena kita yakin bersama-sama kita akan jaga negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak JK bilang katanya bakalan ada chaos di bulan Agustus. Ngeri ya? Ngeri dong. Masa kita nggak ngeri negara kita chaos? Tapi pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa Pak JK langsung menyebut bulan Agustus secara spesifik? Apakah tidak ada bulan-bulan yang lain untuk disebut? Justru saya melihatnya, kalau seandainya Pak JK langsung menunjuk bulan Agustus, ini bukan lagi sebuah prediksi. Jadi seakan-akan Pak JK itu memiliki kemampuan untuk meramal yang presisi, yang tepat. Jadi Pak JK bisa menebak langsung bulan Agustus akan chaos gitu. Nah, kendati pun Pak JK melakukan prediksi seperti ini, yang saya takutkan itu akan menjadi afirmasi bagi banyak orang sehingga memprovokasi agar chaos itu benar-benar terjadi. Karena kita harus fair juga kawan-kawan, banyak sekali trauma politik di seluruh dunia yang terjadi di bulan Agustus. Nah, Indonesia sendiri juga baru selesai chaos pada bulan Agustus tahun yang lalu. Nah, lagi-lagi disebutkan dengan
bulan Agustus. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya akan terjadi chaos di negara ini? Begitu. Dan juga sebagai manusia yang berpikir, kita harus menanyakan parameter apa yang digunakan oleh Pak JK sehingga mengatakan bahwasannya negara kita akan chaos bulan Agustus. Lalu ada pertanyaan yang timbul secara mendasar, kawan-kawan. Apa yang membuat orang itu berencana menciptakan chaos di negara ini? Apakah ada hubungannya dengan harga BBM? Kalau kita tinjau dengan harga BBM, pemerintah tidak menaikkan BBM. Itu sudah clear. Yang kedua adalah Pak JK di lain sisi malah menyuruh atau menyarankan pemerintah untuk menaikkan BBM. Nah, jadi yang membuat ini akan chaos apa? Mereka chaos apakah karena BBM tidak naik atau mereka chaos karena harga BBM naik? Yang jelas-jelas sudah tidak ada kenaikan. Bagaimana menurutku? Kita bisa melaporkan seorang Yusuf Kala, sangat bisa. Siapapun Anda, ya, masyarakat Indonesia, kalian bisa melaporkan Yusuf Kala di Polres atau Polda daerah kalian, ya, karena ini sudah masuk dalam delik umum, ya, delik umum, karena menimbulkan keresahan, keonaran di ruang publik, bisa dipidana 10 tahun penjara apabila apa yang dikatakan bahwa soal chaos di bulan Juli dan Agustus tidak terjadi. Maka teman-teman, delik hukumnya sangat jelas di sini. Kita bisa melaporkan seorang Yusuf Kala. 2 malam lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Banyak yang takutnya jangan ada yang siapa tuh ibu itu. 3 bulan lagi Indonesia hancur. Dia udah ketemu semua mantan menteri keuangan, mantan gubernur Bank Sentral gitu, yang bilang katanya akan anjing. Ya kalau mereka menteri ini kan sekarang menterinya berbahaya. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Ini negara mau dibawa ribut terus atau gimana sih? Isu pemakzulan, people power, drama politik kayak negara ini nggak punya hal penting yang lain aja. Padahal di bawah tuh ya rakyat gak butuh itu. Mereka cuma pengen hidup tenang, kerja lancar, usaha jalan, harga stabil. Buat banyak orang, bapak ribut kayak gini tuh cuma kebisingan aja, nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung sama kehidupan sehari-hari. Saat orang-orang kayak Anda ini sibuk cari panggung, pemerintah justru tetap fokus untuk kerja, nggak terpancing, nggak ikut gaduh, tapi tetap jalan. Puluhan juta rakyat Indonesia udah kasih amanah ke Pak Prabowo. Jangan dirusaklah sama isu pemakzulan kayak gitu. Karena kalau politik memanas yang kena duluan itu ekonomi. Dan ujungnya rakyat kecil lagi yang kesusahan dan harus bertahan. Jadi sekarang pilihannya simpel, ikut ribut atau tetap poros untuk bangun Indonesia. Kalau teman-teman mau ikut bangun Indonesia, ayo kita jaga Indonesia bareng-bareng. Singkat padat langsung paham ya. Gimana tanggapan kalian? Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Secara hukum, pernyataan Saiful Mujani dalam video itu bukan wacana akademis, melainkan manuver politik yang memiliki konsekuensi pidana sangat serius. Ingat, Indonesia adalah negara hukum, di mana peralihan kekuasaan telah diatur secara kaku dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pemimpin yang sah di luar jalur konstitusi adalah pelanggaran berat terhadap tatanan negara. Pernyataan tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP terkait makar, anslok, khususnya yang mengatur tentang upaya menggulingkan pemerintah yang sah. Tindakan menghasut publik untuk melakukan pembangkangan atau tindakan inkonstitusional memenuhi unsur pasal 107 KUHP yang mengancam pelaku makar dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika hasutan tersebut menyebabkan kerusuhan atau disintegrasi, sanksinya bisa jauh lebih berat. Selain itu, karena pernyataan ini disebarkan melalui media digital, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, khususnya terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, serta penghasutan di ruang cyber. Secara yuridis, mengkonsolidasikan kekuatan politik untuk menjatuhkan presiden yang terpilih secara konstitusional adalah bukti niat jahat untuk merusak sistem demokrasi. Ini bukan lagi kritik, melainkan tindakan pidana terhadap keamanan negara. Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh narasi yang seolah-olah kritis, namun sebenarnya melanggar hukum. Mari kita lawan segala bentuk provokasi yang ingin merusak fondasi hukum kita. Tetap tenang, jangan terprovokasi, dan mari kita jaga Indonesia agar tetap damai dalam bingkai hukum dan konstitusi. Insya Allah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menuju perbaikan dan kemajuan. Thank you. Coba tonton video ini dulu sebentar ya, sebentar aja. Ini nih. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami
masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus dilaksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Oke, udah ditonton ya. Gimana menurut kawan-kawan? Kalau menurut saya ya, disclaimer nih ya, Rusen 98 itu mah apa ya? Menjebak namanya itu. Itu menjebakan Batman. Kalau saya rasa sih benar apa yang dilakukan Pak Prabowo sekarang strateginya. Kalau ngikutin Yusuf Kalla sama aja kayak waktu dia ketika zaman Covid minta di lockdown. Ya kan ini kan menjebak. Ya untung waktu itu Pak Jokowi tidak melakukan lockdown. Nah ini sama juga. Dia meminta untuk dengan caranya dia supaya apa? Supaya apa? Ya makan chaos ke depan. Ya jelas lah BBM itu urat nadi. Kalau dia dinaikin otomatis bahan baku juga ikut naik, harga-harga kan naik. Ya ketika naik masyarakat lapar, demonstrasi di mana-mana, chaos akhirnya terjadi. Aduh, luar biasa tuh. Caplin. Kawan-kawan, apakah sudah tertawa riang dan gembira? Selalu aura positif di diri kita berusaha hari-hari demikian. Kawan-kawan, Pak Yusuf Kalla bicara tentang penghematan energi, terus pemerintah juga harus menaikkan BBM, menyelamatkan fiskal gitu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Ya, sebagai wakil presiden kita hormati topik pandangannya gitu. Namun saya ingin juga memberi pandangan, namun saya ingin menjelaskan posisi saya. Saya hanya bukan pakar, tapi orang yang mencoba memverifikasi dan dengan kerendahan hati mencoba memahami apa yang dijalankan spirit dari Presiden Prabowo dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dalam kondisi sulit, sejatinya daya beli itu kalau sudah hancur, apalagi di bawah 0 sampai minus, mengangkatnya itu butuh energi yang luar biasa. Oleh karenanya saya menduga pemahaman Pak Prabowo daya beli warganya harus dijaga. Kalau bisa tumbuh, bukan malah nyungsep gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bicara listrik. Electrical consumption itu berkorelasi dengan pertumbuhan energi, pertumbuhan ekonomi. Makin banyak listrik dipakai, makin maju sebuah bangsa dan negara. Tugas negara itu hanya menyediakan sebanyaknya, kalau perlu semurahnya. Warga tahu batasan. Kemudian ada kalimat, kalau energi atau BBM itu murah, orang seenaknya. Saya rasa tidak demikian. Kembali ke kalimat yang tadi, ya kan? Makin banyak BBM dikonsumsi, artinya pergerakan ekonomi itu makin tumbuh, makin besar. Perkara tekanan fiskal. Nah, ini yang membedakan kepemimpinan Pak Prabowo, saya duga ya, dengan yang lalu-lalu. Kalau yang lalu sebagai pemerintah, yaitu naikkan. Rakyat semua menteriak. Saya ingin bertanya, di era Pak JK menjadi wapres itu, berapa pengusaha mikro naik menjadi pengusaha kecil? Pengusaha kecil menjadi menengah, menengah besar, besar juga menjadi konglomerat. 40 tahun kita mengembangkan ekonomi, trickle down effect. Ada nggak trickle down-nya? Enggak. Yang sudah oligarki, bahkan yang juga tambun kayak Pak JK bisnisnya gitu kan. Di luar Pak JK lah. Saya menyimak mereka masih berpribadi, perilaku sangat miskin. Walaupun rumah kedua di Singapura sudah 3 triliun dibuat gitu. Tapi masih merasa miskin. Orang lain jangan sampai kaya. Rakyat lain jangan sampai sejahtera. Ini benang merah yang dilihat oleh Pak Prabowo gitu. Perbankan nggak ada lagi era 80-an yang memberikan kredit bunga ringan kepada warga. Justru kita bantu pemerintah kalau menurut saya dengan ide-ide brilian. Bagaimana mengatasi situasi yang tidak menekan fiskal itu, yang tidak membebani rakyat kebanyakan gitu. Itu poinnya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan posisi saya bukan pakar ekonomi. Dulu saya pernah menjadi wartawan ekonomi dan selalu perusahaan yang kerendahan hati verifikasi gitu berbagai topik yang ada. Saya juga bukan buzzer, walaupun 2009 awal saya pencipta buzzer pertama, tapi acuannya komunikasi dasar, empirik, kreatif, inovatif, itu konten gitu. Nah sampai sekarang ya saya berbunyi dalam tatanan demikian, mencoba
memverifikasi. Lalu juga saya bukan buzzer pemerintah gitu, dan optimis kalau memang ada upaya yang lain untuk ekonomi ini tumbuh, kita bantu pemerintahan ini, bukan menyarankan yang lalu menurut teori Pak JK itulah kebenaran, belum tentu. Pun pendapat saya belum tentu benar, namun spirit dari Prabowo Subianto mengembangkan ekonomi kerakyatan harus kita dukung. Oke guys, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo sekarang itu menghadapi situasi yang sangat sulit gitu ya. Karena ada serangan dari dua arah gitu. Dari eksternal dan juga internal. Kita udah berusaha banget nih supaya bertahan ya dari gangguan eksternal, tapi justru dalam internal kita sendiri. Ada orang-orang yang seolah jadi sengkuni gitu. Jadi ingin mengadu domba rakyat kita sendiri, ingin Indonesia ini tambah chaos. Tujuannya apa? Ya pasti untuk kepentingan pribadi mereka sendiri guys. Kalian penasaran gak sih sebenarnya dibalik pernyataan orang-orang ini tujuan mereka tuh apa? Kalau bukan untuk menakut-nakuti Indonesia, dan mungkin mereka juga punya kepentingan pribadi yang mungkin gak bisa terlaksana kalau sekarang presidennya Pak Jokowi. Maksudnya Pak Prabowo yang di backing Pak Jokowi gitu kurang lebih guys ya. Karena kalau kita lihat Pak Jokowi kan selalu pasang badan nih untuk Pak Prabowo. Karena tujuannya apa? Untuk Indonesia guys. Tapi kalau seperti ini ada orang-orang yang ingin menggoyahkan Indonesia, menurut kalian bagaimana nih? Sebagai warga nih, kira-kira seperti apa? Coba silakan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!